Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rekindis dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada acara hari ini yaitu Knowledge Capturing from the Expert dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan virtual. Untuk pada pagi hari ini sudah bergabung narasumber kita yaitu Bapak Hendra Suryana Putra. Selamat pagi Pak Hendra. Pagi Pak Farhan. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Ya, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, agenda pada pagi hari ini yaitu pemaparan materi dengan judul Liberalized Electricity Market in Italy. Kepada Bapak Hendra dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rekindis yang sudah hadir di acara perpisahan ini ya. Jadi biasanya kalau udah ada email knowledge from the expert itu tanda-tandanya orangnya mau cabut biasanya itu. Kita langsung aja ya. Jadi kali ini saya pengen bahas tentang liberalized electricity market in Italy. Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman saya ketika tinggal di Italia 2 tahun. Terus ini juga salah satu bahan atau material kuliah saya, judulnya Smart Grid. Jadi ini bukan bahan tesis ya, tapi bahan kuliah yang menurut saya menarik kalau kita share ke teman-teman di Rekin atau di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang istilah-istilah yang mungkin teman-teman akan dengar sepanjang penjelasan ini. Ada namanya LCOE, BPP, mungkin teman-teman yang familiar dengan proyek pembangkit udah paham lah ya perkenalannya. Jadi kita cepat aja karena ada beberapa hal yang mungkin agak lama, butuh penjelasan agak lama karena agak rumit. Jadi sistem tenaga listrik, kalau electric power system itu secara general ada dua ya, ada monopolistik, ada liberalized. Kalau monopolistik itu ya kayak kita di Indonesia sekarang, kita nggak punya pilihan untuk memilih provider listrik. Sekarang kalau saya misalnya pengen bangun rumah, terus masukin listrik, itu pilihannya cuma PLN. Dan itu saya juga nggak boleh jual listrik. Misalnya saya punya PV plant, PV rooftop misalnya di atap, terus saya pengen ekspor ke tetangga saya, itu hukum pidana ya, itu nggak boleh karena yang ngejual listrik itu harus PLN. Nah itu monopoli. Kalau liberalize itu nanti kita bahas detail. Tapi secara umum itu yang boleh menjual listrik itu banyak, ada puluhan bahkan. Jadi saya bisa ganti-ganti kayak internet lah, kayak internet sekarang kita bisa pakai Bisnet, Excel atau IndiHome, bisa ganti-ganti tergantung kontraknya. Itu karakteristiknya. Terus, nah ini electric power system di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bukan background elektro atau nggak pernah ngerjain pembangkit, saya jelasin dulu. Jadi di sistem tenaga listrik itu ada pembangkit listrik, hasilnya listrik, kemudian ditransfer, tegangannya dinaikin, ditransfer lewat transmission line, kemudian diturunin, ditransfer lewat jaringan distribusi. Sebenarnya di sini juga ada trafo ya, baru sampai ke pelanggan. Nah, terus di Indonesia saat ini, di sisi pembangkitannya sebenarnya udah dibuka untuk untuk private sector berpartisipasi. Namanya IPP, Independent Power Producer. Tapi secara shares keseluruhan itu masih kecil, cuman 27% ya. Jadi total capacity kita yang diinstal, ini data tahun 2020 Juni dari SDM, itu 71 gigawatt, 27% punya IPP, PLN punya 61%. Sisanya ada private public partnership, ada yang punya pemerintah juga. Nah, terus background-nya kenapa sih kita harus, atau orang-orang punya ide untuk ngeliberalisasi pasar. Jadi alasannya sebenarnya untuk mendapatkan listrik yang murah. Jadi goal sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk sekedar untuk menjadi kapital listrik terus kita ngerubah pasarnya jadi pasar bebas. Enggak, tujuannya adalah nurunin harga listrik. Nanti kita simulasin apakah benar harga listrik di pasar bebas bisa lebih murah dari Indonesia. Kita compare aja harga listrik Eropa sama Indonesia nanti di akhir presentasi ya. Jadi, nah ini nih, problem faced by customer. Mungkin teman-teman yang tinggal di kota besar itu jarang ya ngadapin masalah beginian. Tapi saya contohnya, saya besar di Sumatera Barat,
ibu kotanya Padang, itu dulu zaman saya kuliah sering banget ada power outage. Mungkin sekarang udah nggak sesering dulu ya, tapi dulu ya sekarang berkat Rekin lah ya. Rekin udah bangun Muara Labo 80 megawatt, udah bangun Rantau Dedap. Terus 2012 juga CNG Plant project saya itu bangun 110 megawatt. Walaupun kabarnya sekarang nggak beroperasi, tapi udah lah ya. Jadi intinya di daerah itu sering sekali. Ada dua jenis ya, ada announce. Jadi mati lampunya dikasih tahu dulu, mati listriknya dikasih dulu, Pak, ntar jam 7 sampai ini mati lampu ya, biasanya 6 jam tuh kalau ada pemeliharaan. Nah, ada yang unannounced. Nah, unannounced ini yang kadang bikin kita ribet ya, karena nggak dikasih tahu berapa lamanya, jam berapanya. Nah, itu sebenarnya merugikan, karena sebenarnya listrik itu sudah menjadi hak pokok kebutuhan orang gitu. Udah kayak makan, udah kayak sandang pangan papan lah ya. Terus next, nah tujuan liberalization. Apa sih tujuannya? Kita udah sempat bahas tadi, ada reliable power, terus improve electricity, improve efficiency. Terus yang paling penting itu menurut saya poin nomor 9 ya, increase renewable energy penetration. Kenapa di pasar bebas renewable energy itu malah tumbuh lebih cepat gitu? Di samping ada ini ya, ada insentif lainnya kayak ada feed-in tarif, ada premium tarif, ada pajaknya di nolin, terus macam-macam lah. Tapi di listrik dengan sistem liberal itu renewable energinya maju gitu. Nah, ini satu lagi, Adam Smith bilang kompetisi itu, kalau kita berkompetisi banyak kompetitornya, otomatis ini secara otomatis perusahaan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk jadi efisien dan meminimize production cost-nya. Itu nature-nya begitu, secara ekonomi nature-nya begitu. Kalau beberapa perusahaan diajak kompetisi, itu otomatis mereka nurunin production cost. Tapi kalau dia monopoli itu ya nggak akan nurunin cost gitu, karena ya udahlah orang pasti beli ke dia kan. Mau saya mahal, mau saya murah, mereka nggak ada pilihan. Nah, ini prosesnya. Proses dari monopoli ke liberal itu apa yang harus dilakukan? Pertama, kursor saya kelihatan lah ya. Ini vertically integrated. Jadi ini gambar pembangkit, terus transmission, terus distribution. Nah, ini dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi untuk merubah dari monopoli ke liberal, kita unbundle dulu secara vertikal. Ini dipisah dulu. Idenya sebenarnya perusahaan pembangkit itu nggak boleh punya perusahaan transmisi. Itu harus dipisah karena ada konflik kepentingan terkait dispatching priority segala macam. Ini dipisah. Nah, setelah dipisah secara vertikal, baru dipisah secara horizontal. Dipisah secara horizontal ini di sisi pembangkitan boleh siapa aja masuk gitu. Dari perusahaan mana saja, private lah ya intinya. Nah, terus ini agak salah nih, sebenarnya transmisi nggak boleh dipecah, harus tetap satu perusahaan atau satu organisasi. Nah, menariknya di Italia itu DSO ini dipecah. Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gitu. Kalau di Indonesia ini PLN semua nih, distribusi, transmisi, pembangkit, pengaturan jaringan juga PLN ya. Nah, gambar agak detailnya gini. Jadi ini sebelum liberalisasi, ini yang vertikal tadi, semuanya satu perusahaan, yang biru ini satu perusahaan, generation, transmission, distribution, retail. Retail ini ke kita ya, ke customer. Terus setelah liberalisasi, ini jadi liberalized market nih. Ada beberapa pembangkit. Terus transmission ini jadi natural monopoly. Jadi istilah natural monopoly itu adalah situasi di mana si bisnis tersebut secara natural memang harus dimonopoli karena capitalnya sangat-sangat gede gitu. Nggak bisa kita, karena untuk investasi di bidang transmisi itu sangat gede ya. Terus kedua, nggak lucu juga misalnya kalau transmisi kita bolehin beberapa perusahaan terus tiba-tiba transmisi lainnya banyak gitu di mana-mana. Akhirnya di kota-kota jadi ngaco, transmisinya jadi banyak. Jadi emang secara natural harus di monopoli gitu. Nah, di distribution company ada juga yang dimonopoli, ada juga yang dibuka. Nanti rules-nya ada. Di Italia ada rules-nya. DSO itu. Kemudian retail company. Nah, ini liberalized nih, udah bebas. Jadi banyak perusahaan providernya. Saya bisa milih pengen pasang listrik ke siapa gitu, ke internet. Nah, ini regulasinya ya.
Ini regulasinya sebelum pembebasan, liberalize. Itu had exclusive right under the national law. PLN itu punya hak eksklusif gitu. Terus regulasi harga tidak sesuai dengan rasional policy. Oke lah, anggaplah tarif dasar itu, tarif listrik itu di Indonesia nggak hanya PLN yang nentuin kan, ada DPR, ada pemerintah, anggaplah seperti itu ya. Tapi itu bukan berdasarkan technical reason gitu, lebih ke political reason. Jadi harga itu harga politik. Oke, misalnya tarif dimurahin terus disubsidi, itu kan produk politik. Jadi bukan produk, emang bukan karena listriknya murah, enggak. PLN-nya Italia itu namanya Enel, Ente Nazionale Energia Elettrica. Itu sebelum tahun 91, itu semua pembangkit punya dia. Setelah 91, dia mulai buka, IPP itu mulai masuk tuh. Jadi tahun 91 itu udah mulai ada IPP. Nah, IPP tetap harus nego dong. Jadi ketika dia bikin pembangkit terus dia pengen jual listrik, itu jualnya ke siapa? Ke yang punya transmisi. Yang punya transmisi siapa? Di sini Enel, di Italia Enel, di sini PLN. Lewat PPA namanya Power Purchase Agreement. Sistem politik di Eropa itu mereka ada European Union. Jadi ini menarik nih. Jadi setelah Perang Dunia Kedua mereka bikin European Union. Tujuannya supaya nggak perang lagi sih intinya ya. Karena setiap abad itu Eropa itu kerjanya perang, Mbak. Dari zaman dulu kala itu perang. Saya nggak tahu dia hobi banget perang. Perang Napoleon lah, perang dunia pertama, perang dunia kedua, Kipur War, macam-macam. Perangnya banyak. Jadi setelah capek kali ya perang, dia bikin European Union, terus ada syarat negara-negara yang masuk tuh harus demokratis, bla bla segala macam. Nah, jadi prinsip politik di Eropa itu European Union itu ngebikin suatu kebijakan. Jadi kalau dia punya kebijakan, itu negara-negara member harus ngikut. Jadi yang nyuruh Italia ini meliberalisasi pasarnya itu bukan Italia, tapi European Union-nya. Dan ini nggak berlaku di Italia aja. Jadi tahun 90-an lah ya, itu keluar ini Liberalization Directive ini, nyuruh semua negara untuk ngebebasin pasar listriknya. Jadi sekarang Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda, Nordic countries itu udah bebas. Nah, di Italia kemudian ditranslate lagi jadi peraturan yang lebih detail. Italia ini cukup ekstrim. Jadi syarat di sisi pembangkitan tadi untuk bebas itu nggak boleh ada perusahaan yang punya pembangkit listrik 50% lebih besar dari jumlah konsumsinya. Secara logikanya kalau dia di atas 50%, dia bisa ngendalin harga. Nanti kita jelasin di slide berikutnya gimana cara dia ngendalin harga. Jadi akhirnya si PLN-nya Italia tadi namanya Enel ini itu dipaksa ngejual 15 giga ke perusahaan lain. Akhirnya dibeli sama perusahaan Prancis tuh namanya EDF. Edison nama di Italianya Edison tapi dia anak perusahaan EDF. Electrica de France gitu. Jadi, terus transmissionnya juga diambil sama negara, dipaksa gitu. Jadi transmission ini sebelumnya punya PLN terus diambil sama negara. Nah, itu yang terjadi di Italia. Kejadiannya tahun 99 sampai tahun 2003 gitu. Terus, nah kita bahas masing-masing nih Pak. Kan kita udah bahas sistem tenaga listrik tadi ya. Ada pembangkit, transmisi, distribusi, pelanggannya. Kita bahas satu-satu gimana karakteristiknya di pasar bebas. Jadi ini udah saya jelasin tadi, satu perusahaan maksimal punya 50%. Nah sekarang gimana cara nentuin harga pasar? Jadi gini, masing-masing pembangkit anggap pasarnya kayak ini ya. Indonesia itu punya pasar saham namanya Indonesian Exchange, Bursa Efek Indonesia. Kalau di luar negeri di Eropa itu nggak hanya pasar saham, Pak. Ada pasar saham, pasar listrik, pasar gas, pasar environment ini untuk jual beli green certificate nama di Italia. Kalau kita nyebutnya carbon tax kali ya. Carbon tax itu dijualin bebas gitu. Jadi misalnya ada pembangkit listrik batubara 100 megawatt diwajibkan oleh pemerintah 100 megawatt ini harus punya 10 megawatt pembangkit renewable. Masih ngantuk, Pak. 10 megawatt pembangkit renewable energy ini dia nggak punya kan. Akhirnya untuk memenuhi regulasi pemerintah dia beli itu dalam bentuk sertifikat ke perusahaan renewable energy yang punya 10 megawatt gitu. Jadi akhirnya itu memberi insentif terhadap perusahaan renewable energy.
Listrik itu dijual belikan di pasar saham, pasar listrik namanya Italian Power Exchange. Terus operatornya atau ya, yang manage pasarnya Gestore Mercati Energetici itu di bawah Kementerian Keuangan ini, si GME ini. Terus schedule-nya jam 9 sampai jam 10.30. Jadi jam 9 semua pembangkit yang pengen ngasih listrik ke seluruh Italia itu masukin bid-nya, Pak. Dia pengen bid-nya adalah kapasitas dan jam, kapasitas, harga dan jam. Jadi dia jamnya tuh dibikin dari jam ya 24 jam lah ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Contoh dari jam 12 sampai jam 1 saya pengen supply 100 megawatt, harganya 5 euro. Itu dimasukin di bid-nya. Udah 24 jam sih. Nah, itu tuh submission tanggal jam 9 sampai jam 11.30. Tapi ini buat besok. Makanya namanya day ahead market. Kalau ditranslate pasar besok kalian, pasar buat besok. Di Indonesia adanya pasar Minggu, pasar Rebo. Kalau ini pasar besok gitu. Pasar buat besok. Nah, harga pasarnya ditutup diumumin jam 12 di hari itu, bukan besok. Tapi dispatchingnya si pembangkit ini bakal dispatching besok, mulai dari jam 12, sorry. Nah, nanti kita bahas juga gimana cara masukin harganya. Terus yang namanya pembangkit kan rumit ya. Si transmission line itu harus menjaga frekuensi di 50 Hz. Sama di Indonesia sama di Italia sama. US beda sendiri 60. Gimana caranya bikin rumit seperti ini terus tetap menjaga frekuensi 50 Hz. Nanti kita bahas. Nah, liberal market ini bebas, Pak. Maksudnya enggak wajib. Pembangkit itu boleh main di pasar bebas ini, boleh main di pasar yang normal kayak PPA, kayak bilateral kontrak, itu boleh. Tapi karena menarik ya, tahun 2012 75% pembangkit di Italia itu main di pasar liberal. Sisanya di pasar regulated. Nah, ini saya simulasiin cara si pembangkit submit harga. Jadi kayak ini slide paling penting deh. Biar nggak bingung ya. Kan agak rumit tuh, Pak. Jadi S ini saya jelasin dulu. Kursornya kelihatan kan ya? Ini Kelihatan, Pak. Oke, siap. Ini S ini supply, D ini demand. Berarti di sisi kiri ini adalah pembangkit, di sisi kanan ini adalah demand. Demand ini direpresentasikan oleh retailer tadi, provider tadi. Anggaplah si Bisnet, Excel dan kawan-kawan ini provider listrik di Italia lah ya. Jadi ini si XL, Bisnet, IndiHome. Contoh-contoh. Nah, si pembangkit satu, supplier satu, dia pengen ngejual listrik. Kapasitasnya berapa? 400 megawatt hour per hour. Kenapa udah hour per hour? Kenapa per hour? Karena saya bilang tadi harganya dimasukkan per jam. Antara jam 12 0 sampai 1, 1 sampai 2, makanya per hour ya. Jadi dia pengen supply listrik 400 megawatt harga 5 euro. Ditulis di grafik supply and demand. Di sini nih 400, berarti ini nih si grafik punyanya si generator 1. Nah, sisanya 800 kurang 400 berapa? 400. 400 sisanya ini dijual dengan harga berapa? 7,5 euro. Nah, di grafik di sini nih. Jadi intinya yang di sini nih diplot semua di grafik supply and demand. Ini pelajaran SMP kelas 3 kali ya. Belajar ekonomi supply and demand. Terus pembangkit kedua itu 200 megawatt, harganya 6,5. Nah, grafik di sini nih, Pak. Terus sisa 200 megawattnya lagi, 400 kurang 200, dia nawarin harga 8 euro. Kenapa sih pembangkit ini beda-beda? Ya bisa jadi 200 mega ini dia punya PLTU batang kali ya, dia punya PLTU, terus yang 200 sisa ini dia punya yang mahal apa? Gas, combined cycle power plant. Makanya harganya beda. Nanti kalau dia taruh 6,5 juga, rugi dong. Lebih rendah daripada LCOE atau biaya pokok pembangkitan. Nah, mana tadi itu? 200, 6,5 di sini, 400. Nah, di sini. Sisa 200-nya, sorry, 200 sisanya 8. Terus pembangkit ketiga nawarin 700, harganya 3 euro. Jadilah kurva supply yang ini. Kemudian kita gambar berikutnya kurva demand yang diwakilin sama provider tadi. Si Bisnet misalnya, dia nawarin, oh dia mampu membeli 10 euro. Namanya demand kan, berarti kita beli 500 megawatt hour, tapi 10 dia berani naruh harga 10 euro. Siapapun yang jual 10 euro,
ke bawah lah ya, ke bawah dia bisa beli, ke atas dia nggak mampu. Terus ini juga 404 euro. Kalau di grafik 404 euro ini nih. Terus sisa 400-nya, sorry 409 euro. 409 euro yang ini, terus sisanya yang ini 800 kurang 400 adalah 4 euro yang ini. Terus demand ketiga yang ini ya, 700, 8,5 euro. Terus supply and demand ketemu titik equilibrium, kayak di gambar ini, ketemu titik equilibrium, itulah harga pasar di jam itu. Jam berikutnya berapa? Beda lagi tergantung si demand sama supply-nya ngasih berapa. Lah emang di demand sama supply dia tahu listrik itu tiap jam berapa. Ya, kerennya dia tahu, Pak, karena dia udah main listrik ini 20 tahun. Ini bukan barang baru di sana gitu. Udah jago mereka. Jadi harga pasarnya akhirnya 7,5 euro. Nah, prinsipnya adalah, makanya namanya market clearing price, semua pembangkit yang ngebidding di bawah 7,5 euro itu di dispatch, dibeli itu sama pasar, anggaplah sama pasar ya. Makanya akhirnya ini accepted quantity-nya, anggaplah pembangkit 3 dia nawarin 700, harga 3 euro, akhirnya dibeli. Akhirnya revenue-nya 5.250, 700 kali 7,5. Terus pembangkit kedua 200, karena 200 ini harganya 6,5 kan tadi. Nah, sisa 200-nya 8 euro, nggak dibeli, harga pasar 7,5. Dia pengen jual di atas harga pasar, nggak ada yang beli. Akhirnya yang 200-nya out of merit, di luar ya, harganya 1.500. Nah, ini yang 700, yang kebeli cuma 700 megawatt, 100-nya ternyata dia di garis ini, Pak. Ini kurang scaling ya, harusnya garisnya di sini ya. Nah, harganya 5.250. Jadi akhirnya revenue si pembangkit sama yang dibayar sama demand itu sama, logikanya harusnya sama dong. Ini di daerah yang diarsir ini, di sini namanya keuntungan revenue si pembangkit, terus ini biaya yang dikeluarkan oleh si demand untuk beli kapasitas. Dan sekali lagi ini per jam, ini harga 1 jam. Tadi kita bahas jam 12 sampai jam 7. Jam 12 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam sampai jam 2 malam beda lagi tergantung ini ya. Paham ya? Nah, kita bahas sekarang pembangkit renewable energy. Kenapa dia bisa flourish di market liberal? Karena dia kalau ngebidding, Pak, dia naruh harga 0. Kenapa harga 0? Karena dia nggak punya OPEX, fuel lah intinya. Dia nggak punya fuel. Jadi dia kasih aja tuh harganya 0 euro. Kenapa dia ngasih 0 euro? Karena dia nggak peduli, Pak. Yang penting pembangkit saya dispatch. Yang penting saya bisa jual listrik ke jaringan gitu. Karena yang namanya pembangkit renewable energy ya kan kita nggak tahu. Angin kadang ada, kadang enggak. Ya kan? Matahari ya adanya cuma siang. Nah, jadi kalau si pembangkit listrik renewable energy itu ngebidding dengan harga 0, Pak, otomatis harga yang 7,5 ini ketarik ke bawah dong. Ya kan? Jadi semakin banyak pembangkit renewable energy-nya, semuanya bidding 000, ini otomatis ketarik ke bawah. Jadi yang ngedrive harga itu pasar, Pak. Idea dari kapitalistik liberalism itu serahin aja ke pasar. Dibebasin semua, biar mekanisme pasar yang menentukan harga. Jadi siapa yang paling efisien, siapa yang paling optimum, dia yang bakal untung. Itu nature-nya pasar bebas ya. Gitu. Terus, nah ini harga listrik tanggal 13 Maret 2018, Pak. Tuesday itu Selasa ya. Nah, coba lihat nih. Harganya fluktuatif, Pak, dari jam 1, ini jam ya, ini harga listrik euro per megawatt hour. Ini fluktuatif nih harga listriknya. Tiap jam beda-beda. Nanti kita lihat situsnya. Terus di sini kita bisa lihat harga maksimumnya ini 92 euro. Maksimum tuh, mahal banget tuh jam 8 karena orang pulang kantor ya. Pada ngidupin heater, nonton TV segala macam. Nah, paling murah ya malam ini orang tidur. Terus rata-ratanya berapa di hari itu? Rata-ratanya 52. Terus saya sebagai customer, saya bayar berapa? Oh, saya nggak peduli. Listrik di sini saya nggak peduli. Itu urusannya provider. Ya.
Jadi provider itu logikanya ya, dia pasti nawarin listrik ke customer lebih besar dari harga average. Misal rata-ratanya 52 misalnya. Dia pasti jual 60 atau 65. Atau nah, menariknya nanti kita bahas detail yang provider. Menariknya saya bisa pilih. Di provider itu di Italia keren gitu, Pak. Kalau student diskon 10%, terus ada admission fee. Dia saling berkompetisi gitu untuk menggait pelanggan. Karena shares mereka mirip-mirip. Ini harga listriknya ya. Terus lanjut, nah ini saya bilang, ini pasar-pasar bebas di negara lain ya. IPX ini Italia, Apex Jerman ini ya Jerman, ini Prancis, Omel ini Spanyol ya, pasar bebas Spanyol, Nord Pool ini Skandinavia. Jadi dia bikin satu pasar bareng-bareng karena Nordic country ya. Ini negaranya Norway, Sweden, Finland, Denmark. Terus Spanyol, Italia, Jerman. Nah, Bapak bisa lihat, rekan-rekan Bapak dan Ibu bisa lihat dari Januari 2012 sampai Januari 2018 ini harga listriknya. Ini kayaknya average deh per tahun. Coba lihat, yang paling rendah itu adalah negara Skandinavia. Listriknya bisa sampai 10 euro megawatt hour. Ini lupa nih unitnya 10 euro megawatt hour. 10 euro megawatt hour. 10 euro megawatt hour itu kalau Bapak pengen convert ke mana tuh? Rupiah ya. Anggaplah kursnya 15.000 kali 15.000 bagi 1.000. Itu berapa tuh? Ratusan rupiah itu, Bu. Nggak nyampe 1.000 rupiah. Nah, ini murah. Kenapa? Seperti yang saya jelasin tadi. Karena shares renewable energy tinggi, Pak. Listrik di Norway itu 77%-nya dari renewable energy yang dipakai ya. Ini final consumption, bukan kapasitas renewable energy-nya enggak. Tapi listrik yang dikonsumsi di tahun itu 77%-nya berasal dari renewable energy. Akhirnya kayak saya jelasin tadi, renewable energy kalau dia bidding nol itu narik harga pasar. Makanya dia murah. Terus yang murah kedua apa ya? Prancis. Prancis juga lumayan murah nih. Karena dia nuklirnya masih banyak. Malah paling mahal Italia ya. Nggak tahu juga kenapa. Karena bisa jadi karena ini share-nya masih kecil 20,4. Lanjut, sekarang kita bahas di transmisi. Oh ya tadi pasar untuk jual beli listrik tadi ini ya namanya day ahead market. Terus orang bisa revisi, Pak. Misalnya dia udah submit 100 megawatt, terus anggaplah si wind turbine tadi, dia nggak bisa memprediksi angin buat besok gitu kan. Pasti berubah-ubah. Jadi dikasih kesempatan untuk semua pembangkit ini untuk merevisi paling telat itu sejam sebelum, bahkan sejam sebelum itu masih boleh. Nah ini ada namanya di intraday market, dia merubah atau merevisi kapasitas yang dia pengen supply. Jadi boleh dirubah. Contoh ya, si angin itu dia prediksi wah kayak besok gue bisa kirim 100 mega. Ternyata sejam sebelum jadwalnya dia harus ngasih 100 mega, itu nggak ada angin, Pak. Adanya 60%. Nah, 40%-nya hilang. Nah, 40% 40 megawatt yang hilang ini harus diisi dong kekosongannya oleh pembangkit lain. Kalau enggak, pembangkitnya nggak balance. Nah, itu ada lagi pasarnya. Tapi sementara saya ngejelasin pasar untuk merevisi bidding, namanya intraday market. Oke, Pak ya. Kita lanjut di transmisi. Ini jaringan transmisi. Jaringan transmisi ini kayak saya udah ceritain tadi, itu ditarik dari PLN-nya, Italia itu, Enel itu. Dia nggak boleh punya jaringan transmisi. Dia harus dikelola oleh negara. Sistemnya natural monopoly. Terus profitnya dibatasin, Pak, using price cap. Terus tujuan dia jaringan transmisi itu tujuannya sebenarnya ngatur balancing kan. Intinya gimana caranya frekuensi si transmisi tetap 50 Hz, nggak lebih nggak kurang. Memang ada ininya ya, toleransinya. Kita bisa lihat di National Grid Code di Indonesia kita punya, itu ada berapa, ada rules-nya. Nah, dia harus ngebalance pembangkit dong. Tapi di listrik bebas ini kan agak rumit nih, karena yang boleh ngedispatch listrik cuma orang-orang yang ada di ngikut bidding tadi, ngikut di pasar bebas tadi. Sisanya gimana kalau tiba-tiba demand-nya naik, tiba-tiba apalah gitu kan harus dibalancing. Nah, ada market lain, namanya ancillary service market. Jadi ini pasar khusus untuk ngejaga transmission.
Tujuannya itu toh untuk menjaga transmission supaya nggak blackout, supaya tetap 50 Hz. Terus ada congestion. Congestion itu macet lah intinya ya. Pembangkit sini pengen ngirim ke sini 800 megawatt, tapi kapasitas kabelnya cuma bisa 700 megawatt. Nah, 100 megawattnya gimana? Nah, itu diselesaikan di pasar ini, ancillary service market. Nah, menariknya gini, Pak. Ini kita bicara sejarah. Nama perusahaannya Terna ya, yang ngurusin transmisi di Italia ini Terna. Jadi awalnya itu emang sosokan emang pemerintah Italia. Dia bilang, wah ini gue bisa handle nih, negara bisa handle. Tapi pada prakteknya susah negara nge-handle. Karena sebelumnya ekspertisnya kan punyanya PLN, punyanya Enel-nya Italia ini. Terus tiba-tiba di-handle oleh negara, mungkin orangnya nggak semuanya pindah, akhirnya kelabakan. Akhirnya ya udahlah, kita privatisasi lagi gitu. Dibolehin perusahaan-perusahaan pembangkit itu punya, tapi dibatasin. Tadi kan ideasnya nggak boleh generator punya transmission. Sekarang boleh. Nah, sekarang sahamnya 5% itu dimiliki oleh Enel, ini perusahaan listriknya tadi. Terus 29%-nya dimiliki negara, 30%-nya dimiliki negara, sisanya macam-macam investornya. Tapi dibatasin 20%, satu perusahaan nggak boleh lebih dari 20%. Jadi tetap dimiliki oleh negara. Terus kerennya lagi, si Terna ini Pak, dia listing. Jadi dia listing di pasar saham. Dia listing di pasar saham, dia generate profit dari situ juga. Terus dia jadi sangat-sangat expert di bidang transmission. Jadi idenya gitu, itu gitu Pak. Jadi kalau bisnis kita transmisi, ya udah kita nggak usah ikut bisnis lain. Kita ngerjain transmisi aja sampai kita jadi jago banget, jadi sangat-sangat expert. Akhirnya kita bisa ngasilin duit dari expertise itu. Akhirnya sekarang si Terna ini, perusahaan transmisi Italia ini, itu dia main di luar negeri juga. Dia jadi transmission TSO ya, transmission system operator juga di Afrika, di Middle East, macam-macam. Jadi profitnya lumayan ya, walaupun dia cuma megang barang statis seperti transmission line ya. Jadi itu salah satu keuntungan setelah diliberalisasi. Dia bisa ngasilin duit sendiri. Nah, ini transmission line tadi yang kita bahas. Nah, ini Pak, ini daily power production of wind turbine. Ini sehari ini windnya nggak jelas nih, kadang 100, kadang 60 ya kan. 40-nya nggak tahu nih kapan-kapan kali. Terus nih, jadi emang fluktuatif dan ini membahayakan grid kan sebenarnya. Makanya si TSO itu, si Terna itu harus jago banget untuk ngebalancing grid ketika jumlah wind turbine di negara itu banyak banget gitu. Kalau udah banyak banget kan lebih fluktuatif ya si frekuensinya, itu harus dijaga. Terus, nah kita bahas ancillary service market tadi, pasar untuk ngeberesin masalah-masalah grid ini. Jadi dia fokus ke 3 masalah, balancing, congestion, sama blackout. Nah untuk balancing, misal 40 megawatt tadi nggak jadi di provide sama si wind turbine. Terus kemana nih dicari 40 megawatt? Nah, ada namanya primary reserve. Jadi ada pembangkit khusus standby untuk masalah-masalah ini, masalah-masalah balancing segala macam. Namanya primary reserve. Ada syaratnya. Perusahaan yang main di primary reserve ini, yang untuk menyelesaikan masalah ini, harus perusahaan yang fast response, kayak combined cycle ya, combined cycle power plant. Renewable energy nggak boleh. Lah, masalahnya timbul gara-gara renewable energy. Masa renewable energy juga ya makin pusing ya. Nah, cara harganya gimana? Harganya pay as bid, Pak. Jadi prinsipnya gini, pembangkit ini standby, atau bahkan dia bisa pakai, misalnya dia bidding di pasar liberal, kapasitasnya 100. Combined cycle ini bidding di pasar liberal, ngasih 80 megawatt. Ini diversifikasi bisnis juga ya. 80 megawattnya gue kasih lah di pasar bebas. 20 megawattnya di standby sama dia. Di pasar ini, wah nanti kalau si Terna nelfon, pengen balancing transmisi, gue jual nih, harganya S-bid. S-bid ini berapa yang ditaruh, itu yang dibeli sama si Terna. Tapi ada sequence-nya. Terna pasti beli yang paling murah dulu dong. Paling murah, sampai akhirnya grid-nya balance, baru di stop. Nah, ini nih pembangkitnya harus standby dan harus fast response. Gitu, Pak. Lanjut ya. Nah, ini kesimpulannya ya, kesimpulan untuk tipe market. Jadi ada yang under
Ada day ahead market, yang bidding tadi, ada intraday market untuk ngerevisi bidding, ada ancillary service market untuk menyelesaikan masalah jaringan. Ini lanjut aja ya. Nah, tadi kita udah bahas pembangkit, udah bahas transmisi, sekarang kita bahas distribusi. Distribusi itu juga banyak pemainnya, walaupun prakteknya 80% DSO di Italia itu masih dimiliki oleh Enel. Enel itu punya anak perusahaan namanya Enel Distribuzione SPA, itu punya 80%. Jadi rulesnya gini, satu kabupaten itu cuma boleh dikuasai satu DSO. Tapi kabupaten sebelah itu boleh DSO lain, regency ya, boleh DSO lain. Jadi ini pemain distribution system operator yang lain nih, ada A2E, ACE, IRA, Deval, Hera. Nah ini pemain DSO juga nih. Nah DSO di Italia itu juga menarik gitu. Pertama dia terlibat di distributed generator. Jadi Bapak kalau pasang PV plant itu Bapak harus tahu dulu di distribution line Bapak itu hosting capacity-nya masih cukup atau enggak untuk listrik dialirkan. Ternyata udah penuh, ya kabel kebakar. Jadi dia harus tahu hosting capacity si distribution line, kita udah nggak bicara transmisi lagi ya. Distribution line itu tahu lah ya. Terus dia juga menyelesaikan masalah islanding, Pak. Di negara-negara yang PV solar rooftopnya banyak, itu ada namanya fenomena islanding. Islanding itu keadaan ketika demand di daerah, kita anggap lurah lah ya, demand di kelurahan itu 100% disuplai oleh PV rooftop yang juga ada di daerah itu. Jadi demand-nya balance. Ketika demand-nya balance, supply dan demand-nya balance, terus terjadi blackout dari DSO yang distribution line yang ngalirin ke kelurahan itu, listriknya nggak mati karena dia balance. Listriknya disuplai oleh PV rooftop rumah orang sekitar. Nah, itu fenomena yang sangat berbahaya. Karena si DSO yang punya distribution line ini mikir, wah listrik mati nih. Terus tiba-tiba dia datang ke kelurahan itu, terus ngelakuin maintenance, ternyata live wire kan. Nah itu bahaya. Nah jadi si DSO ini juga harus bisa mengetahui di mana daerah yang islanding. Itu ini juga dibahas di kuliah ya. Ini sangat detail ini. Ada macam-macam. Ada circuit breaker khusus untuk mendeteksi ini segala macam. Nah itu DSO. Terus yang terakhir retailer. Nah retailer ini si perusahaan yang ngejual listrik ke saya. Saya bisa milih. Contoh gini. Jadi kalau dulu pas kuliah saya nyewa rumah, itu pas masuk ke rumah itu listriknya ada Pak, tapi belum diaktifkan. Diaktifkan itu pertama saya kontrak rumahnya, ya kan. Habis kontrak rumah saya bawa itu tanda perjanjian kontraknya ke perusahaan listrik yang pengen saya pilih. Pilihannya macam-macam nih, ada Enel, ada Eni segala macam. Saya datang ke sana, terus saya tanda tangan kontrak juga. Kamu berapa lama pengen pakai listrik di rumah kamu itu? Ya tergantung, saya kontrak rumahnya berapa, misalnya 6 bulan, ya listriknya kontraknya 6 bulan, atau setahun. Nah itu menariknya saya bisa milih. Terus karena saya student, saya dapat diskon 10%. Terus macam-macam. Jadi nggak ada pemain dominannya. Nah ini kita lihat semua perusahaan ini bukan perusahaan listrik, Pak. Contoh IREN ini perusahaan sampah. Bukan perusahaan yang sampah ya, maksudnya IREN ini perusahaan yang mengelola sampah. Jadi dia sampah kolektor. Pagi-pagi itu datang truk IREN ngambil sampah. Sampah itu beda-beda. Hari Senin itu sampah kertas, Selasa itu sampah domestik, Rabu itu sampah plastik. Kalau saya taruh sampah plastik di depan rumah hari Senin itu nggak akan diangkat tuh, karena hari Senin sampah kertas Pak katanya. Jadi dan dia juga punya waste to energy. Ini googling aja IREN, keren ini perusahaan. Punya recycling plan juga. Terus apalagi Eni, ini perusahaan tahu lah ya, ini perusahaan gas, oil and gas, dia juga main di listrik. Terus Engie. Nah, teman-teman yang ngerjain Muara Labo tahu lah Engie ya, investornya Muara Labo Geothermal Power Plant, perusahaan Prancis. Dia pemodal ini, tapi dia main juga jadi electric provider. Nah, Enel dari tahun 60-an dia udah main listrik. Terus market shares-nya itu cuma 70%. Jadi dia nggak mendominasi pasar listrik
dia mendominasi sih dibandingin yang lain ya. Tapi ini ada 38% others, ini kenapa gede? Karena gini, jadi di Italia itu kan banyak orang tua ya. Jadi orang-orang tua itu dia boleh bebas saja, diserahin aja ke pemerintah, Pak, serah deh listrik saya mau dari siapa, yang penting ada listrik. Nah itu tuh dihandle sama pemerintah. Banyak juga nih 38%. Itu nggak beli dari Enel segala macam. Kalau kena namanya pemerintah, dia ikutan trading tuh di pasar, harganya berapa terus dikasih ke si yang ibu-ibu tua itu atau keluarga kurang mampu atau keluarga miskin ya. Di sana juga ada keluarga miskin. Nah, jadi itu di sisi retailer. Terus retailer, nah ini satu lagi, retailer tadi kan ada grafiknya tuh, harga listriknya kan beda-beda tiap hari ya. Tapi dia ngejual ke kita itu fix. Harga listrik kita nggak berubah. Jadi kita terlindungi dari resiko pasar yang volatile, pasar yang fluktuatif, kita terlindungi. Karena dia ngejual kita pas kontrak itu udah disebutin tarif listrik bapak segini. Nah dia juga nggak bodoh dong, dia nentuin tarif listrik itu dia juga udah memperhitungkan market segala macam. Berapa sih harga pasar biasanya gitu. Nah satu lagi ya tentang jaringan transmisi ini. Jadi transmission line ini Pak sekarang ya, dia bisa memprediksi demand di jam ini itu berapa, di jam ini, hari ini, tanggal ini, tahun ini itu berapa. Karena sekarang mereka meng-hire banyak sekali data scientist. Itu cabang ilmu pengetahuan baru ya. Ketika di Polimi kita juga belajar Python, terus machine learning. Dia bisa memprediksi demand di jam itu dengan cara ngumpulin semua data-data transmisi 60 tahun yang lalu. Kalau yang pengen lebih akurat, dia cuma ngumpulin sampai 19 tahun yang lalu ya, ketika marketnya mulai diliberalisasi. Dia bisa tahu. Jadi dia meng-hire expert, dia meng-hire banyak engineer di bidang data science, dia meng-apply artificial intelligence untuk nge-train datanya, terus nge-plot, ini besok demand-nya pasti segini nih gitu. Lewat data-data yang udah ada. Jadi saya bilang kalau orang fokus di satu bisnis, dia jadi jago gitu. Kayak Rekin kan fokus divisi dan jago banget. Terus nah ini contoh retailer, contoh ini ya, billing listrik saya di Italia. Jadi ya otomatis bahasa Italia, terus totalnya pagare itu total yang dibayar 40 euro. 40 euro ini coba Bapak kaliin per kilowatt hour-nya berapa tuh? 40 kali 15.000 bagi 1.000. Sekitar 600 rupiah per kilowatt hour saya bayar di bulan Oktober 2018. Jadi ya murah lah ya. Bapak-bapak mungkin di rumah bayarnya sejutaan. Ya karena banyak juga ya. Saya dulu di sana tinggal sama istri doang. Belum punya anak. Terus ini penawaran-penawaran yang menarik lainnya. Terus menariknya gini Pak. Jadi kalau ada blackout, saya nggak dikasih tahu sebagai customer, itu saya berhak di refund. Jadi kalau ada unplanned blackout di rumah saya, itu saya dapat kompensasi gitu. Yang di Indonesia kayak nggak mungkin ya gitu ya. Malah ya gitulah. Jadi saya dikompensasi. Caranya di tagihan saya berikut itu dikurangin minus sekian. Karena ada unplanned blackout. Dan kalaupun ada blackout itu biasanya 2 minggu sebelum itu ada kertasnya Pak, terus diselipin di bawah pintu saya pengumuman 2 minggu lagi tanggal segitu jam segitu listrik mau mati, harap bersiap-siap gitu kali ya, karena ada perbaikan segala macam. Karena seperti saya bilang tadi, listrik itu sekarang adalah hak dasar, itu seperti makan, dan negara harus menghargai itu sebagai hak dasar. Jadi nggak boleh semena-mena, nggak boleh abusive, nggak boleh matiin listrik sesukanya. Kalau matiin listrik sesukanya harus mengkompensasi orang. Terus itu aja ya dari saya. Mungkin terakhir kita lihat ini kali ya, realnya. Gimana sih real di pasar bebas ini. Oke. Nah ini kelihatan nggak Pak ya? Yang slide yang baru ini? Kelihatan, Pak.
Oke. Ini Pak namanya ENSO-E. Jadi ini map seluruh transmission line di Eropa. Wait. Nah, oke. Nah, ini map seluruh transmission line. Ini legendnya. Yang merah itu jaringan 380, 400 kV. Terus, nah dulu ya Pak, dulu pas saya baru datang di Italia itu saya bisa lihat pembangkit. Nah, ini kan masih ada nih legendnya, pembangkit biogas, biofuel. Itu saya bisa cek tuh aslinya tuh biogasnya di mana, terus kapasitasnya berapa. Terus sekarang dihapus. Kenapa? Karena itu bisa dijadiin senjata, maksudnya bisa dijadiin alat untuk ngancurin negara kan. Misal nih, si Rusia pengen nyerang Italia, ya udah dia buka ini web mana ya pembangkit nuklirnya atau pembangkit combined cycle-nya, karena koordinatnya akurat di sini. Oh, ya udah saya kirim roket ke sana, saya hancurin, udah mati tuh Italia. Akhirnya nggak dihapus sama dia. Jadi dulu ini kelihatan semua tuh pembangkit macam-macam, ada hydro, ada nuklir, solar PV, itu di mana dan kapasitasnya berapa kelihatan. Nah, yang nah Italia mana? Ini Italia, ini Palermo, Sicilia ya, ini Sardinia, ini Korsika, kampungnya Napoleon Bonaparte. Nah, ini bisa cek sendiri lah ya, ini ensoi.eu. Nah, terus ini Pak pasar tadi webnya Mercato Elettrico ya, mercatoelettrico.org. Contoh ini jangan kaget, ini harga listrik hari ini gila Pak, karena lagi perang ya, 460 gitu. 460 ini di Italia harganya, nah yang saya lupa jelasin, harganya nggak universal semua negara ya, semua negara. Beda-beda. South ini artinya South ya. South Italy itu 465, Sicilia itu 465, North itu 465, si North itu Central North. Nah, Milan tuh di sini lah ya, Lombardia. Terus Florence di sini, Pisa di sini, Napoli, Roma, Palermo. Terus Venice di sini nih. Orang Rekin sering FAT ke sini nih. Nah, coba deh Bapak hitung, 465 sekarang harga listrik. 465 kali 15.000 bagi 1.000, 6.000 Pak. 6.900 rupiah per kilowatt hour. Mari kita cek listrik pas saya lagi di sana sekolah tahun 2018 misalnya. Waduh, bentar ya. Nah, ini listriknya per jam, kan ada time nih. Ini jam 12. Anggaplah jam 4 sore, listrik 16 Agustus tahun 2018. Itu 65, Pak. Saya masuknya mana ya? Central North 65. 65 euro itu 65 kali 15.000 bagi 1.000. 975 rupiah per kWh. Lebih murah tuh dari tarif dasar listrik yang dirembukin sama bapak-bapak DPR, pemerintah, dan PLN. Jadi intinya goals-nya adalah kenapa listrik harus diliberalisasi, biarkan pasar yang menentukan. Pertama, biarkan pasar yang menentukan. Kedua, otomatis harganya akan turun karena persaingan pasar. Gitu ya Pak. Mungkin sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparan materinya pada pagi hari ini.